Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihima min ni'mah. نحن في روح وراحة وحبور واستراحة نعمة الإسلام أعلى نعمة حلت بالساحة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه النور أما بعد Hadratil mukarramin, para habaib, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, para umat Nabi pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus akhina al-habib al-mahbub Habib Mahdi Al-Hiyid beserta putra-putra beliau, sanak famili beliau. Begitu juga banyak para habaib-habaib yang lain yang mohon maaf cukup panjang ya namanya. Begitu juga para ketua DKM, ketua RW, ketua RT yang tadi sudah disebut dalam beberapa kesempatan, sehingga insya Allah sudah terwakili. Kita doakan semoga kehadiran mereka di sini menambah keberkahan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, apa yang kita dapati malam ini luar biasa. Baik itu daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketenangan di hati kita, ketentraman, kedamaian di hati sanubari kita dengan keberkahan majelis zikir, majelis maulid, majelis salawat, dan juga ditambah dengan petuah-petuah mulia dari guru kita Al-Habib Mahdi Al-Hiyid. Ini menandakan malam ini kita dalam jamuan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk kalau masuk di waktu pagi, begitu juga di waktu petang atau malam, doa yang selalu sering dibaca oleh Nabi Muhammad. Dan ini dicantumkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kumpulan wirid beliau yang namanya Wirdul Latif. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi al-lailah. Ya Allah, aku minta kebaikan malam ini. Kebaikan dari Allah, apapun bentuknya. Wa fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha. Fathaha, ya Allah, kemenangannya, pembukaannya, anugerahnya, rizkinya, wa nuraha, dan cahayanya, wa barakataha, dan keberkahan malam ini, wa hudaha, dan petunjuknya. Artinya ada orang-orang yang pada suatu malam Allah berikan hidayah, kita minta juga. Ada orang yang mendapatkan cahaya, Allah lontarkan, Allah berikan di hatinya, sehingga dia bangun dari tempatnya itu sudah berubah keimanannya menjadi sempurna. Ada orang yang mendapatkan keberkahan di malam tersebut dalam makna yang seluas-luasnya keberkahan. Ada keberkahan sisi ini, sisi itu, situ. Ya, dia minta. Rasulullah ajarkan kita untuk minta setiap pagi dan setiap petang. Allahumma, kalau pagi hari kita bilangnya Allahumma nas'aluka khaira hadzal yawm. Ya Allah, aku minta kebaikan hari ini. Fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu wa hudah. Dan alhamdulillah malam ini barakah. Ya. Rahmat, keberkahan, insyaallah maghfirah juga dapat, dan ilmu yang begitu banyak yang disampaikan oleh Habib Mahdi. Sebagian ada yang mungkin kita sudah tahu tapi diingatkan lagi jadi kuat. Ada yang mungkin belum kita pernah tahu, belum pernah dengar jadi tahu. Alhamdulillah ya.
Rasulullah sabdakan, kullu yawmin tatla alayya syams, lam azdad fihi ilman fala burika lahu fi hadzalika al-yawm. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, setiap hari di mana matahari terbit tapi saya tidak bertambah ilmu, kata Rasulullah, maka bagi saya tidak berkah hari itu. Ya. Jadi ingat, bukan harta, bukan yang lain, bukan pangkat, bukan penghormatan, tapi intinya adalah ilmu. Rasulullah bilang, setiap hari saya enggak nambah ilmu yang bisa mendekatkan diri pada Allah, menambah takut kepada Allah, nambah kita dekat kepada sorga. Amalan-amalan, ilmu-ilmu yang mengajarkan kebaikan, maka kalau kita enggak nambah ilmu, hari itu enggak berkah. Ya, ini malam ini Masya Allah, adabnya masuk kamar mandi, adabnya masuk rumah, masuk kamar mandi, hubungan suami istri, tuntunan Nabi Muhammad SAW membawa kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan Al-Imam Syafi'i atau imam-imam besar dari kalangan ulama mengatakan bahwa saya mempelajari satu masalah dari masalah agama itu lebih saya senangi daripada saya ibadah sepanjang malam, dari malam sampai subuh tahajud. Bagi saya lebih senang, lebih afdal saya mendapat satu permasalahan ilmu agama. Ya, tadi bukan satu masalah itu, banyak adab, banyak sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita kerjakan, ini pekerjaan setiap hari, Masya Allah, cahaya nambah di hati kita, pahala nambah, kedekatan kita kepada Allah nambah, ampunan Allah juga kita dapat. Kenapa? Allah sudah sebutkan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah kalau kalian ngaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti siapa? Rasulullah, al-uswatul hasanah. Yuhibbukumullah, Allah janjikan apa? Allah pasti cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini sunnah ini. Ya, kalau yang wajib-wajib juga sunnah. Tadi dalam arti sunnah, dalam arti jalan hidupnya Nabi Muhammad. Tapi yang wajib dibanding yang sunnah ini yang kelihatannya kecil-kecil tapi banyak. Tapi itu juga adalah tangga mendapatkan mahabbatullah, tangga untuk mendapatkan maghfiratullah, tangga untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surganya Allah. Andaikan ada dua orang teman, sama-sama saleh, sama-sama ibadahnya nggak ada beda sama sekali. Dari kecil sampai gede ibadahnya sama. Tiap hari ngajinya pokoknya 5 juz, 10 juz, tahajudnya sekian, amalannya sama. Tapi yang satu punya kelebihan tambahan satu sunnah, dia pernah kerjakan yang ini tidak kerjakan, atau lebih banyak dikerjakan dibanding ini, maka derajatnya beda nanti. Ya, jadi jangan anggap sepele. Kalau udah sunnatun Nabi itu nilainya Masya Allah, darajat, nilainya mahabbatullah, nilainya menjadi sebab maghfiratullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Contoh, kalau saya tanya, ini pertanyaan tapi nggak pakai uang nih, nggak pakai hadiah nih. Laki-laki deh yang saya tanya deh. Ya. Baca Quran sama baca zikir, mana yang lebih afdal dan paling banyak pahalanya? Ayo. Hah? Apa dalilnya? Kok Quran lebih afdal daripada zikir? Nggak ada yang jawab. Nah, nggak ada duitnya soalnya ya. Baca Quran lebih afdal daripada baca zikir. Kenapa? Karena dalam hadis sebutkan orang yang membaca zikir, umpamanya subhanallah atau la ilaha illallah atau alhamdulillah atau istighfar, setiap kalimat tadi, satu kalimat berapa huruf tuh? La ilaha illallah 12 huruf. Ditulis 1 hasanah, nanti Allah lipat gandakan menjadi 10 hasanah. Tapi Al-Quran Rasulullah katakan, orang yang membaca 1 huruf dari Al-Quran sudah ditulis dapat pahala 1 hasanah.
Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam dua huruf, mim tiga huruf. Jadi kalau tadi zikir itu kalimat satu dianggap satu, la ilallah atau subhanallah. Kalau Quran per huruf sudah ditulis satu hasanah. Itu bedanya Quran dengan di sini kalamullah, wahyu dari Allah. Jadi pahalanya lebih banyak baca Quran, tapi belum tentu 100% juga. Kalau bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Gimana bertentangan? Sebenarnya bukan bertentangan, ini bahasa saya. Artinya, contoh, kalau kita habis sholat 5 waktu, yang satu baca langsung buka Quran, baca, dapatlah 2 lembar 3 lembar, selesai. Yang satu nggak baca Quran, tapi dia baca apa? Astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam, minkas salam, alaika salam. Subhanallah 33, alhamdulillah 3, Allah akbar 33, ayat kursi, istighfar, doa dan sebagainya. Mana yang pahalanya lebih banyak? Sama-sama 5 menit, sama-sama 10 menit. Yang ini ngaji Quran, yang ini baca wirid. Yang wirid lebih afdal daripada baca Quran. Kenapa? Karena ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipraktekkan, dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk orang baca, kerjakan setelah sholat. Padahal ini kan Quran lebih afdal. Naam, di luar sunnah Nabi Muhammad. Di luar sunnah, ini Quran lebih afdal secara umum. Tapi secara khusus, amalan Nabi, sunnah Nabi lebih afdal daripada baca Quran. Paham nilainya sunnah Nabi? Bisa ngalahin Quran tuh, zikir. Ya. Begitu juga ulama mengatakan malam Jumat itu memperbanyak sholawat Nabi itu lebih afdal daripada memperbanyak baca Quran. Kenapa? Ya sunnah Nabi juga. Karena Rasul bilang apa? Aktsirus salata alayya lailatul gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada malam Jumat dan hari Jumat. Sehingga ulama katakan lebih afdal, berarti pahalanya lebih banyak memperbanyak salawat Nabi malam Jumat dan hari Jumat daripada memperbanyak baca Quran. Tentu dikecualikan lagi memang ayat-ayat atau surat-surat yang memang Rasulullah suruh dan sunnahkan untuk kita baca pada malam Jumat hari Jumat. Kayak surat Kahfi kan disuruh sama Nabi Muhammad. Ya jelas ini lebih afdal daripada salawat surat Kahfi. Yasin gimana? Yasin Rasulullah suruh bukan malam Jumat aja, setiap malam sama setiap pagi disuruh. Afdal baca Yasin daripada salawat. Az-Zuhur tiap malam, Tabarak tiap malam, ini lebih afdal. Tapi setelah ayat atau surat-surat yang sunnah itu kita baca, salawat lebih afdal daripada surat-surat Quran yang lain. Kenapa? Ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya kalau orang punya pengetahuan, punya ilmu, dia bisa milih amalan yang paling afdal, sehingga cari yang lebih besar pahalanya daripada amalan yang lain. Kenapa? Udah ngerti. Ya, udah ngerti. Nah, nanti ulama-ulama kadang-kadang berbeda pendapat. Nah, itu wajar karena masing-masing punya sandaran dalil. Antara amalan ini dengan amalan ini mana yang lebih bagus? Itu kalau udah tingkat-tingkatnya udah mendetil kadang-kadang beda pendapat. Kalau tadi nggak ada beda pendapat insya Allah. Ya. Nah, kalau yang beda pendapat seperti Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan kalau orang sudah pernah haji, sudah pernah umroh, yang wajib nih kan gugur nih. Kalau udah ngerjain setelah balik, gugur kewajibannya, udah dikerjain yang wajib sekali seumur hidup. Dia punya rezeki mau pergi haji lagi. Mana yang lebih afdal, pergi haji lagi yang kedua kali, apakah sedekah ke fakir miskin? Beliau katakan fakir miskin. Kenapa? Ini yang wajib udah kelar, yang ini bantu manusia. Tapi kemudian beliau rubah setelah berapa lama, berapa tahun, beliau pergi haji lagi. Karena beliau orang kaya, pedagang besar beliau. Ya, ternyata haji ini, masya Allah, memang capeknya luar biasa. Korbannya banyak, ya, perjalanan yang jauh, capeknya. Oh ini punya nilai di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Selain juga orang haji diampuni segala dosa besar. Akhirnya beliau rubah fatwa beliau bahwa haji yang kedua kali
lebih afdal daripada sedekah sunnah. Sedekah sunnah ya. Kalau sedekah wajib ya lain, sunnah mah wajib jelas, yang wajib lebih afdal. Sedekah wajib gimana ya? Kalau tetangga family kita mau mati kelaparan ya, atau mau mati karena berobat nggak punya duit, ya itu wajib. Yang sunnah kalah sama yang wajib. Mau haji ke mau apa amalan tuh ya. Nah ini pentingnya kita ilmu sehingga kita bisa tahu mana yang perlu kita kerjakan ya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut bahwa orang yang bersedekah kepada orang yang jauh padahal famili kerabatnya sedang susah, itu seperti orang yang kagak sedekah. Seperti orang yang ya tidak beramal baik. Padahal dia ngeluarin, dia sedekah, tapi dia salah penempatan. Ya. Nah, makanya nih ilmu ini tadi alhamdulillah Habib Mahdi sampaikan banyak hal ya, banyak hal. Saya ingat di satu kitab ya disebutkan satu kejadian di negeri Hajrin sana di Yaman, ada daerah namanya Hajrin. Ada satu bapak-bapak tua buta matanya, punya cucu perempuan, anak atau cucu lah. Si bapak ini polos orangnya, sederhana. Tapi dia punya satu kebaikan, dia cinta ngaji. Dia cinta ngaji. Tiap hari berangkat dari kampungnya ke desa, mungkin Gaidun kalau nggak salah, itu perjalanan bisa 2 jam 3 jam. Dianterin sama anaknya, sama cucunya ini. Jalan kaki. Kenapa? Di sana ada ulama, ada pengajian. Si kakek ini tiap hari mendapatkan satu permasalahan ilmu saja. Kalau tadi Habib Mahdi sebutkan adab, udah banyak itu, bukan satu, banyak. Nanti pulang lagi, perjalanan bisa 2 jam 3 jam, bisa bayangin deh, zuhur baru nyampe rumah. Tapi cintanya ilmu tiap hari. Satu waktu dia lagi berangkat sama cucunya, di tengah jalan dia bilang, wahai cucuku, si bapak atau kakek tua itu bilang yang buta, saya mau buang air kecil dulu. Namanya orang buta kan, perlu dicariin tempat. Adabnya apa? Adabnya, sunnahnya cari tempat kalau terbuka yang tertutup, di belakang pohon, semak, ya atau batu, ya nggak kelihatan orang. Nah, termasuk juga ulama fikih katakan kalau kita bangun kamar mandi WC, jangan di tempat yang kira-kira maaf suaranya kedengeran nanti kita lagi buang air ya. Makanya biasa orang taruh di belakang atau di mana, karena itu memang perhatikan adab-adab yang disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab fikih. Jangan ngadep kiblat, jangan ngebelakangin kiblat, itu adabnya ya. Sekarang Masya Allah ini masjid-masjid aja mungkin 20 tahun 15 tahun terakhir maaf, kamar mandi yang tertutup udah dibongkar diganti dengan kamar mandi berdiri. Ya Allah ya, kan malu sebenarnya orang kencing berdiri begitu, berderet, dengan alasan menghemat tempat, padahal adabnya tertutup. Ya. Jadi si kakek ini bilang, wahai cucuku, saya mau buang air kecil. Sebentar kek. Si anak tuh, ya namanya orang tiap hari kan pasti kejadian, ada orang ya. Dia cari, kemudian ada tanah di Arab kan keras kering, diambil batu dulu digedik, tahu digedik? Nah, orang Betawi tahu udah digedik dah, ditumbuk biar empuk. Kenapa? Supaya kagak muncrat nanti, kagak mercik kalau kencing. Orang buta apalagi. Udah selesai, si kakek tahu apa yang dikerjakan oleh cucunya. Begitu setelah itu buang air kecil, selesai istinja, ya istinjanya nggak tahu pakai air pakai batu. Tapi kan boleh dalam fikih kita istinja pakai batu. Kalau kita ngaji Safinatun aja di awal-awal udah diajarin tuh syurutu izzail hajar, syarat sahnya beristinja dengan batu. Atau zaman sekarang pakai tisu, ada 8 syarat. Di antaranya mesti dengan 3 batu atau 3 tisu, mesti bersih, mesti begini. Ya, Islam memberikan kemudahan. Begitu selesai, keluar si ayah si kakek ini bilang, ayo putriku atau cucuku kita balik ke kampung. Loh kek, kita kan mau pergi ke kota Gaidun, kita mau belajar.
Seperti setiap hari. Kenapa? Baru juga tengah jalan kok udah balik. Harus si kakek bilang, wahai cucuku, setiap hari saya ini pergi ke kota itu, saya bawa satu permasalahan ilmu. Hari ini saya udah tahu dapat dari ente. Apa itu? Kalau mau buang air di tanah yang keras, digedik dulu. Itu adabnya, anjuran ulama supaya nggak mercik. Hal yang kelihatan sepele, tapi itu adalah anjuran agama kita. Ya, jadi memang Islam ini mengatur segala aspek kehidupan kita. Pernah suatu hari sahabat Nabi Muhammad sedang beradu omongan dengan satu orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Si orang Yahudi ini menghina Nabi kalian ini, maksudnya agama Islam, Nabi Muhammad atau agama Islam, ngatur segala urusan. Apa aja ada aturannya. Maksudnya dianggap ruwet. Ya. Manusia kan memang maunya kagak mau diatur. Ya, maunya bebas. Tapi ini Islam. Ya, mengajarkan kesempurnaan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, ya, wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Sempurna agama ini Allah turunkan. Al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alai. Islam itu tinggi, tidak ada yang mengunggulinya, yang lebih tinggi daripada Quran, daripada Islam. Sahabat itu ngomongin begitu sama Yahudi, mengatakan, "Na'am, memang benar. Nabi kita 'allamana kullu syai'in hatta al-khira'ah." Nabi kami ini mengajarkan kepada kami segala urusan, sampai urusan cebok juga diajari. Justru itu adalah kelebihan Islam. Ya, justru itu adalah keindahan Islam. Segala sesuatu itu ada tuntunannya. Kalau kita lihat YouTube, ya, orang-orang Barat ini banyak yang masuk Islam nih di zaman kita. Macam-macam sebabnya. Ada yang karena tersentuh dengar suara azan yang merdu. Ada yang tersentuh masuk Islam gara-gara orang lihat wudhu dulu sebelum sholat. Ada yang karena sujudnya. Ada yang karena sholat berjamaahnya rapet. Ada yang karena kebaikan hati, kepemurahan hati orang Islam. Ada juga gara-gara urusan kamar mandi. Di mana-mana tempat orang kencing, maaf, ada berdiri. Orang Barat apalagi, kita orang Indonesia aja belajar sama mereka nih. Niru cara Barat, ya. Kamar mandi berdiri aja semua. Ya. Tapi satu orang ini nggak biasa. Jadi kalau di rumah sendiri dia biasanya kamar mandinya duduk, dia tertutup, duduk, nggak biasa berdiri. Nggak nyaman kalau di luar, dia harus berdiri. Ternyata dia belakangan tahu bahwa Islam mengajarkan hal tersebut sunnah. Akhirnya terketuk hatinya, dia masuk Islam. Hingga pelajarin ajaran Islam. Oh, ini Islam ajaran yang luar biasa. Ya. Nah, jadi Masya Allah, ya. Tadi sunnah-sunnah dalam masalah kamar mandi, ya, dalam hal-hal yang lain, menjadikan kita ini sosok-sosok umat Nabi Muhammad yang menyerupai Nabi Muhammad. Kalau udah manusia di muka bumi mengambil sifat-sifat Nabi Muhammad, hidup ini berkah. Ya, musibah-musibah kagak jadi datang. Nggak jadi turun, justru keberkahan, rizki, kejayaan, kehebatan umat Islam akan menjadi unggul, dimunculkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini negeri kita dikatakan negeri yang loh jinawi, apa namanya tuh, ya, kaya raya, tapi kenyataan yang nganggur banyak, ya, yang susah banyak. Kenapa? Keberkahannya udah banyak yang dicabut, ya. Tapi kalau kembali berkah, jangankan negeri kita yang daerah Katulistiwa yang subur, negeri yang kering kerontang, kalau Allah turunkan keberkahan, Masya Allah, ya, jadi kaya, jadi kaya. Ya, tapi kekayaan juga kalau nggak pinter-pinter menyikapinya, membawa mereka kepada sifat melampaui batas, jadi kesombongan, jadi kemewahan, jadi hal-hal yang tidak baik. Ya, tapi ala kulli hal, negeri kita alhamdulillah kita saksikan, ya, 20 tahun terakhir ini Masya Allah, atau 25 tahun terakhir ini Masya Allah, ada tanda keberkahan besar dari Allah dengan banyaknya majelis-majelis ilmu, dengan banyaknya pesantren, dengan banyaknya majelis maulid. Tapi ingat, ya, kita
hadir maulid, mendengar ceramah, intinya ujung-ujungnya kemana? Kembali kepada kiai, ujungnya kembali kepada majelis Jangan sekedar asyik maulid tapi majelis taklim di kampungnya kagak datang. Maulid bisa ngumpulin orang 500, 1000 orang, tapi majelis taklim ya cuma 20, 10 orang. Hah? Gimana Ustadz di sini majelis taklimnya? Yang hadir berapa orang? Banyak. Oh 20, 15 dikit. Hah? Dikit. Kalau satu kampung penduduknya 1000 orang, ya paling enggak 200 dah. Potong anak kecil, aki-aki yang tua mungkin sakit atau orang punya kesibukan, ada tamu 200. Tapi kalau 1000 orang penduduk yang hadir cuma 50, waduh. Hah? Apalagi 20 ya. Nah, jadi kalau mau berkah kampung, tadi mintakan doa supaya berkah ini ya. Majelis ilmu, datengin kiai. Kita ngaji, oh sekarang udah di HP udah banyak. Jangan percaya belajar ilmu pakai HP. Tambahan boleh, tapi satu-satunya kagak boleh. Kenapa? Di HP ini di YouTube macem-macem. Ada yang benar, ada yang salah. Ada yang ahlu sunnah, ada yang bukan. Ya, ada yang salah juga banyak. Tapi kalau kita ngaji sama ustadz di masjid, di majelis taklim, insya Allah ada kitabnya, udah jelas. Dia ngaji sama kiai fulan ma fulan, kiai fulan ma fulan, sampai ulama-ulama negeri Arab, sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, negeri kita nih Indonesia, rujukannya dulu kiai kita belajar ke Mekah, ke Madinah. Sebelum ke Mesir, zaman dulu. Ya, kalau para habaib atau para muhibbin pecinta habaib itu banyak juga ke negeri Hadramaut. Ya, tadi Habib Mahdi sebutkan. Ya, saya dengan beliau teman sekelas, berangkat bareng, belajar bareng. Ya, cuma masya Allah Habib Mahdi ini Allah kasih berkah jauh lebih daripada saya. Ya, bisa dakwah, bisa ngumpulin orang, bisa mengajak orang kepada kebaikan. Ya, bukan hanya di Tegal, di Brebes, di Cilacap, masya Allah, sampai di Jawa Barat sini, sampai di Jakarta, di Cikeas, masya Allah, tanda berkah Allah banyak. Ya, keberkahan itu beda satu sama yang lain. Makin banyak keberkahannya, makin afdal kita di sisi Allah. Ya, terakhir saya tutup dengan satu kisah menunjukkan keberkahan ini. Ya, terkadang bisa didapati oleh satu orang lebih banyak daripada yang lain. Walaupun orang ini lebih kecil, walaupun ini orang biasa, ini orang besar, ini orang kecil, tapi keberkahan ini yang kita cari. Walaupun pangkatnya ini orang kaya, ini pejabat, ini orang biasa, orang miskin, yang penting berkah dari Allah. Anak kekayaan, pangkat, kalau ujung-ujungnya disiksa, dikubur, masuk neraka, itu mah bukan berkah. Ya, itu cobaan justru, itu pangkat sama hartanya. Ya. Nah, dikisahkan ada satu orang saleh yang namanya Hatim Al-Asam. Di sana di negeri Arab, Hatim Al-Asam. Orangnya miskin, punya istri, punya anak banyak, tapi hidupnya miskin. Boleh kata satu kampung paling miskin di mereka. Tapi saleh, taat, ngikuti ajaran Nabi Muhammad, ngamalin ibadah, ngajinya, salatnya, ibadah-ibadahnya, sunnah Nabi kerja, barakah. Hatinya penuh cinta pada Allah. Kalaupun rezeki dunianya sedikit, tapi hatinya ma'mur, kaya dengan taat kepada Allah, cinta kepada Allah dan cinta Nabi Muhammad. Satu tahun hatinya terdorong untuk pengen pergi haji, pengen juga ziarah Rasulullah. Karena tiap tahun rombongan haji dari kampungnya berangkat kafilah-kafilah, ya, dia nggak sanggup karena ada kewajiban anak istri. Tapi satu tahun udah nggak kuat, hatinya udah rindu pada Allah, rindu pada Rasulullah, ingin pergi haji. Tapi gimana? Untuk berangkat mungkin bekal ya secukupnya, tapi anak istrinya gimana? Orang dulu berangkat bisa sebulan 2 bulan baru balik. Kita aja dari Indonesia 40 hari, orang dulu naik ontak. Kalau dari Irak ke Mekah ya mungkin 2 bulan atau 1,5 bulan. Belum manasiknya, belum ziarahnya, baliknya lagi ya total 3-4 bulan deh kalau naik ontak. Akhirnya saking rindunya kepada Allah dan Rasulnya, pengen pergi haji. Haji yang pertama nih, dia bilang sama istrinya, anaknya kumpulin, gimana kalau kalian rela,
kalian izinkan ayah kalian untuk pergi haji. Ini sebenarnya kalau haji kan nggak perlu izin. Maksudnya izin ini saya berangkat, tidak ada saya tinggalin buat makan kalian selama saya berangkat ke sana berapa bulan. Namanya bapak yang baik, yang saleh, ya. Si istri ragu. Anak-anaknya yang sudah dewasa juga ragu, gimana makan minum kita? Orang dulu yang kerja laki doang. Kalaupun perempuan ya mungkin bantu seadanya buat ya rezeki yang sedikit. Ya, orang cuci-cuci atau bantu rumah tangga orang ya. Tapi ada satu anak kecil beliau, anak perempuan kecil, dibilang, wahai ibu, wahai bapak, ya kenapa kita nggak kasih, wahai sudah kakak, kenapa kita nggak kasihkan ayah kita yang sudah rindu kepada Allah dan Rasulnya? Insya Allah Allah masih ada yang ngasih rezeki kepada kita. Ya, akhirnya yang ragu-ragu jadi mantep tuh si ibu, si anak-anak yang udah gede, ya, ya khair bapak berangkatlah. Insya Allah Allah kasih rezeki kita. Akhirnya si bapak mempersiapkan, Sayyidina Hatim Al-Asam ikut rombongan kafilah dari kampungnya, orang-orang haji sama orang-orang yang nyewakan bawa rombongan itu. Travelnya ada, berangkat. Berangkat orang-orang kampung, para ibu-ibu, wah si Hatim berangkat nih Pak Hatim nih. Gimana istrinya, anaknya? Samperin, gimana? Iya berangkat. Tinggalin apa? Kagak ada apa-apa. Waduh gimana nih? Ya salah kalian, gimana nanti, gimana begitu dah ya. Setan mulai bermain ini, bisik-bisik nih, sehingga akhirnya si ibu itu goncang, anak-anak perempuan yang udah gede goncang, akhirnya pada nyalain anak kecilnya. Ya anggap umur 7 tahun 10 tahun, kamu sih tadi ngomong begini, kamu sih dimarahin tuh, kesian. Si anak perempuan hanya mengadu kepada Allah, ya Allah ya jangan kau permalukan saya. Si Hatim ikut rombongan. Di tengah jalan kepikiran, ya Allah ini gimana istri saya, anak saya, ya Allah makan minum mereka, ya Allah. Namanya bapak yang baik, pikiran. Akhirnya subhanallah, Allah punya atur. Di tengah jalan pemimpin kafilah itu yang punya onta-onta rombongan dicatok kalajengking atau ular beracun. Waduh keracunan. Sedangkan mereka di dalam perjalanan lewat tempat-tempat yang kosong, bukan kota di mana cari dokter bisa, tabib. Kagak ada. Bingung ini. Anak-anak buahnya bilang, ada nggak di antara kalian nih rombongan-rombongan yang mau pergi haji yang bisa ruqyah? Orang soleh yang bisa ngeruqyah. Oh ada Hatim Al-Asam. Miskin tapi diakui kesalehannya. Panggil. Akhirnya dia baca, entah baca Fatihah atau baca apa, doa, langsung wa ka'anna manusyita min iqal, bilang seperti orang terlepas dari ikatannya, langsung seger lagi bangun. Girang sih kepala suku yang kepala rombongan itu yang sembuh. Dia bilang, "Khalas. Urusan ente, urusan pergi haji, pulang pergi atas tanggungan anak gratis." Masya Allah. Yang tadi bekalnya dia cuma mungkin nyampe Mekah, di sana nanti gimana dia nyari duit, sekarang udah ditanggung. Dia bersyukur. Cuma dia kepikiran, saya ini ya Allah sudah alhamdulillah, mana anak istri saya. Ya, kalau orang baik begitu, dia udah dapat nikmat dia pikirin yang lain. Gimana anak istri saya? Gimana saudara-saudara? Jangan mikirin doang dirinya doang. Ya. Subhanallah, dia tidur malam itu dengan hati yang masih tanda tanya, gelisah. Kemudian di dalam mimpi Allah kasih kabar gembira. Dia mendengar suara gaib dalam mimpi. Dia bilang, apakah kami akan biarkan orang yang bertawakal kepada kami? Ya, artinya Allah pun akan cukupi keluarga yang ditinggalkannya. Gimana ceritanya? Ceritanya esok-esoknya sang raja negeri tersebut, ya anggaplah di Irak atau di Suriah sana, rajanya, khalifahnya lagi pergi berburu. Hiburan orang dulu pergi berburu sama hulu balang, panglima, tentara, pengawalnya. Tapi lagi ngejar-ngejar hewan, nyasar sampai kehabisan bekal makan minum, kehausan. Ya, negeri Arab ini ya, 40-50 tuh masih lumrah di sono derajat Celciusnya, 40, 45, kadang 50 ya. Kita dulu sama Habib Mahdi awal datang ke Yaman sempat 54 kalau tidak salah, apa 55. Itu orang Arab aja juga pengeluh itu, jarang-jarang sampai 55. Tapi kalau 40 45 mah biasa itu tiap hari ya.
Sang raja kemudian kehausan, nyampe lah dalam kehausan rombongan itu ke kampung. Lihat kampung disamperin, mau apa? Mau minta air. Siapa yang disamperin? Rumah yang paling dekat, rumahnya Hatim al-Asam. Diketok pintu. Heran ini. Ibunya, istrinya Hatim, siapa? Khalifatul Muslimin dan rombongan. Kenapa? Mau minta air minum. Ya Allah, kata si istrinya Hatim, kita ini rumah paling miskin satu kampung, tapi yang ngetok pintu kita khalifah. Buru-buru karena minta air doang, diambil kendiknya, sejuk, dikasih minum. Ngeraja minum, rombongannya minum. Dia bilang, belum pernah saya minum air yang lebih sejuk, lebih nikmat daripada minum minuman ini. Rumahnya siapa ini? Dia bilang, anak buahnya cari tahu, oh ini rumahnya Hatim al-Asam, orang paling miskin satu kampung, tapi dia baru berangkat haji, ninggalin istri sama anak-anaknya, kagak ada bekal. Kata sang raja, nggak pantas kita udah dapat kebaikan mereka terus kita kagak balas. Ayo, namanya orang lagi musafir nggak bawa duit banyak, gesper, permata yang menjadi perhiasan mereka lepasin, cincin, semua yang cinta sama saya lepasin hartanya. Oh semua ada panglima, pejabat, apa yang ikut berburu, lepasin gesper, cincinnya apa semua yang dari emas, permata, satu tumpuk. Ini hadiah atas jasa ngasih minum kita yang kehausan. Girang mereka, ya. Begitu berangkat, si mungkin pegawai pejabat yang tinggi di sana balik lagi, dibilang nanti kita tebus dengan uang emas. Karena ya namanya perhiasan raja kan kagak pantas dipegang sama orang lain atau ditebus dah, ganti duitnya nilainya berapa kita tebus. Ya, tanpa raja tahu. Sudah girang mereka, alhamdulillah ya. Baru sehari hitungannya udah kaya raya ya. Nah, sampai Hatim al-Asam pulang, masya Allah disambut dengan gembira ya. Dengan senang, yang miskin berubah menjadi kaya raya. Udah pergi haji, jadi miskin jadi luar biasa ya. Terakhir, sang anak perempuan yang kecil ini yang nyuruh bapaknya, diakui ya keberkahannya dia, keimanannya dia ya. Dia kemudian nangis. Si anak kecil perempuan ini, anak bungsunya, dibilang, wahai anakku, kenapa engkau nangis? Bukankah kita harusnya gembira, senang dengan rahmat, dengan karunia Allah, rezeki yang melimpah, keberkahan. Jawab si anak kecil itu gimana? Wahai abah, kita ini tadinya orang yang paling miskin, paling susah satu kampung. Tapi datang seorang makhluk Allah, raja, makhluk Allah, cuma memandang kita sekali, berubah kita menjadi kaya raya. Kif, bagaimana kalau Allah Rabbul Alamin yang memandang kita? Gimana Allah sang Khalik yang memandang kepada hati kita? Ya, maka dipeluk oleh sang ayah, dia bilang, saghirul qaum kabirhum. Terkadang anak yang paling kecil, orang yang paling kecil tapi paling besar kedudukannya di sisi Allah. Ya, nah kita punya hati ini tempat pandangannya Allah. Kalau dapati hati-hati muslimin senang dengan sunnah Nabi, senang belajar ilmu Nabi, senang hadir majlis ilmu, senang ngaji Quran, senang salawatan, insyaallah hati itu pantas dipandang oleh Allah. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah sabdakan, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailah 360 nadrah. Man nadhara Allah ilaihi nadrah sa'ida la yashqa ba'dahu abada. Sesungguhnya Allah setiap hari dan malam 24 jam memandang 360 kali pandangan khusus, pandangan kasih sayang. Siapa orang muslim yang terkena satu saja dari pandangan Allah, walaupun seumur hidup sekali, dia akan berubah menjadi orang yang bahagia, tidak akan celaka dunia akhirat. Jadi penduduk surga dapat ridha Allah, dapat nadrah, satu pandangan dari Allah. Tapi Rasulullah katakan orang ya bukan dipandang hartanya, badannya, cakepnya apa ini, yang dipandang adalah hati dan niatnya. Ya, nah, maka mari kita minta pada Allah di tempat yang insya Allah mustajabah. Kita mohon pandangan Allah. Pengen pandangan itu menghapus segala dosa kita. Pengen pandangan rahmat itu membersihkan hati kita dari kotoran dosa kita, dari kemalasan kita terhadap amal saleh, dari keinginan kita berbuat maksiat, dari kepada kemalasan kita daripada segala kebaikan. Kita mohon pandangan nadrah ilallah. Amin. Mari kita baca.
ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة بها نرقى المراقي علية الجليلة. لا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة بها يوفي صاحب الدين غريمة. على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا بين معاصيك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا كشفته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك في الرضا لنا في صلاح إلا قضيتها ويسرتها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا قاضي الحاجات اقضي حاجات الحاضرين، وفي بناء هذا المسجد وعمارة حسا ومعنى، وفي حاجات الحاضرين أنت أعلم بحاجاتهم، اقضي حاجاتهم، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الأخرى بالمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين. واحفظ حبيبنا مهدي وارزقه الشفاء والعافية، أد العمر في طاعة الله في عوافية في هناء وفي رضا، يسر أموره وبلغ آماله وقر عينه في أمته في دعوته وفي أولاده وفي أهل بيته وفي ذريته في والده ووالدته يا أرحم من احفظهم أنت خير حافظا يا أرحم الراحمين. بارك في إخواننا أصحاب يا ربنا حضرة وأصحاب المنشدين وأصحاب الخدمة وكافة DKI masjid sini dan semua orang-orang yang berpartisipasi dalam maulid ini, semoga Allah balas ya Allah dengan sebaik-baik jaza, keberkahan dunia akhirat ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.